Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 5. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya Bahasa Indonesia KD 3.7, IPA KD 3.8, dan SBDP KD 3.2. Ketika musim hujan tiba, bumi menjadi basah karena tersiram air hujan. Banyak tanaman mulai tumbuh. Pohon-pohon yang layu karena kekurangan air tampak segar kembali. Para petani mulai menanam padi di sawah. Cuaca yang semula panas menjadi sejuk. Musim hujan selalu dinantikan oleh banyak orang. Namun, ada kalanya musim hujan menyebabkan bencana. Pada bulan-bulan tertentu, curah hujan sangat tinggi. Namun, pada bulan lainnya, hujan hampir tidak pernah terjadi. Mengapa demikian? Ayo kita cari tahu. Alam semesta kita disebut dengan tata surya, yang di dalamnya terdapat matahari dan juga planet-planet, yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Seperti inilah kira-kira bentuk tata surya yang ada. Kemarin kita sudah belajar mengenai rotasi bumi. Rotasi bumi adalah proses perputaran bumi pada sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur. Dan rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam, gerak semu harian matahari, dan perbedaan waktu. Kali ini kita akan belajar mengenai revolusi bumi. Revolusi bumi juga menyebabkan beberapa hal yang terjadi di dunia ini. Apa itu ya revolusi bumi? Revolusi bumi adalah gerak bumi pada orbitnya mengelilingi matahari. Revolusi bumi memerlukan waktu 365,25 hari atau 1 tahun. Arah revolusi bumi berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, sedangkan revolusi yaitu perputaran bumi pada orbitnya mengelilingi matahari. Orbit bumi berbentuk seperti elips, jadi ada kalanya bumi dekat dengan matahari dan ada kalanya bumi berada pada jarak yang jauh dari matahari. Revolusi bumi juga dapat mengakibatkan beberapa hal di bumi. Yang pertama, perbedaan lama siang dan malam. Kedua, gerak semu tahunan matahari. Yang ketiga, perubahan musim. Keempat, perubahan kenampakan rasi bintang. Kelima, gerhana bulan dan gerhana matahari. Perbedaan lama siang dan malam. Bumi di belahan utara dan selatan punya waktu siang dan malam yang berbeda. Ini terjadi karena kemiringan sumbu bumi dan revolusi. Saat berevolusi, bumi bisa terletak di apotema atau hipotema. Apotema adalah titik terjauh bumi dengan matahari, sedangkan hipotema adalah titik terdekat bumi dengan matahari. Antara 21 Maret hingga 23 September, kutub utara mendekati matahari, sedangkan kutub selatan menjauhi matahari. Belahan bumi utara menerima sinar matahari lebih banyak daripada belahan bumi selatan. Waktu siang di belahan bumi utara lebih lama daripada di belahan bumi selatan. Ada daerah di sekitar kutub utara yang mengalami siang 24 jam. Ada daerah di sekitar kutub selatan yang mengalami malam 24 jam. Diamati dari khatulistiwa, matahari tampak bergeser ke utara. Kutub utara paling dekat dengan matahari pada 21 Juni. Pada saat itu, masyarakat yang di khatulistiwa melihat matahari bergeser 23,5 derajat ke utara. Antara 23 September hingga 21 Maret, kutub selatan mendekati matahari, sedangkan kutub utara menjauhi matahari. Belahan bumi selatan menerima sinar matahari lebih banyak daripada belahan bumi utara. Waktu siang di belahan bumi selatan lebih lama daripada belahan bumi utara. Ada daerah di belahan bumi utara mengalami malam 24 jam, ada daerah di sekitar kutub selatan mengalami siang 24 jam. Diamati dari khatulistiwa, matahari tampak bergeser ke selatan. Kutub selatan paling dekat dengan matahari pada 22 Desember.
Pada saat itu, masyarakat yang di Khatulistiwa melihat matahari bergeser 23,5 derajat ke arah selatan. Pada 21 Maret hingga 23 Desember, kutub utara dan kutub selatan memiliki jarak yang sama ke matahari. Belahan bumi utara dan selatan menerima sinar matahari sama banyaknya. Waktu siang dan malam lamanya sama di seluruh belahan bumi. Di Khatulistiwa, matahari tampak tepat di atas kepala. Nah, kira-kira seperti inilah revolusi bumi. Karena orbitnya berbentuk elips, maka jarak bumi terkadang berada pada jauh dari matahari dan terkadang berada dekat pada matahari, sehingga belahan bumi mengalami berbeda-beda lamanya siang dan malam, dan juga mengalami berbeda-beda musim. Di belahan bumi utara, pada Maret dan Juni adalah musim semi, Juni hingga September musim panas, September hingga Desember musim gugur, Desember hingga Maret musim dingin. Sedangkan pada belahan bumi selatan, Maret hingga Juni musim gugur, Juni hingga September musim dingin, September hingga Desember musim semi, sedangkan Desember hingga Maret musim panas. Revolusi bumi menyebabkan matahari tampak bergeser ke arah belahan bumi utara dan selatan. Padahal sesungguhnya matahari tidak bergerak. Peristiwa ini disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Masih ingatkah kamu? Kalau rotasi bumi, dia menyebabkan gerak semu harian matahari yang mengakibatkan kita melihat matahari seperti terbit dari timur dan tenggelam di barat. Di Indonesia berlaku dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan yang terjadi secara bergantian. Pergantian musim tersebut menyebabkan Indonesia memiliki ragam jenis buah-buahan yang berbuah sesuai jadwalnya. Pemandangan di desa ketika musim panen buah terlihat indah sekali. Berikut ini ada sebuah lagu yang menceritakan tentang rasa kagum atas keadaan desa yang selalu dirindukan oleh sang pencipta lagu. Ayo kita simak notasi lagunya berikut ini. Identifikasikanlah interval yang terjauh dan terdekat pada lagu Desaku yang Kucinta. Gunakan petunjuk berikut ini. Nyanyikanlah lagu Desaku yang Kucinta bersama dengan teman-temanmu. Berlatihlah agar kalian dapat menyanyikannya sesuai dengan interval nada tersebut. Apakah kamu tahu yang disebut reporter? Reporter adalah orang yang bertugas meliput berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik. Laporan dapat berbentuk tulisan untuk media cetak. Laporan juga dapat berbentuk lisan yang disampaikan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Nah, anak-anak, dalam kegiatan ini kamu akan bermain peran menjadi reporter cilik. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Dan sajikanlah informasi yang kamu temukan dalam format 5 finger facts seperti gambar berikut ini. Setelah kalian temukan informasi, kalian tuliskan 5 informasi yang kalian dapatkan di tiap gambar jari. Tuliskan fakta-fakta yang kalian dapatkan mengenai gerak revolusi bumi dan dampaknya. Lalu, olahlah kembali poin-poin informasi yang kamu dapat menjadi poin-poin berita dengan menggunakan gaya penyajian berita seperti seorang reporter. Setelah kalian memiliki naskah laporan, kalian buatlah sebuah video yang menampilkan kalian sedang membacakan laporan tersebut, seperti kalian adalah seorang reporter yang sedang melaporkan berita kepada publik. Setelah itu, jangan lupa kirimkan video kalian kepada guru kalian. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.